Fatty liver atau perlemakan hati adalah penyakit yang muncul akibat adanya penumpukan lemak berlebih pada organ hati. Banyak yang mengeluhkan nyeri ulu hati, mual, muntah, dan rasa yang tidak nyaman pada tubuh. Awalnya dikira sakit asam lambung atau GERD, namun bisa saja menjadi pertanda dari fatty liver atau hati yang berlemak. Kali ini Dr. Jeffrey Alois Gunawan, dokter spesialis penyakit dalam, akan meluruskan fakta dan mitos seputar perlemakan hati. Yang pertama, fakta atau mitos. Sering konsumsi makanan berlemak membuat kerja hati atau liver jadi berat. Ya, itu fakta ya Sobat PDVC semuanya. Jadi memang kalau makan banyak berlemak itu akan menyebabkan terganggunya atau fungsi hati menjadi lebih berat. Kenapa sih? Karena memang kalau kita lihat di USG ya, biasanya kami di klinik itu kan kita USG teman-teman ya. Mereka-mereka yang kecurigaan ada hati berlemak gitu ya. Kita akan lihat di gambar USG itu lemaknya tampak menyelubungi hatinya. Jadi terlihat hatinya itu lebih putih ya, berwarna terang, yang mengakibatkan cahaya itu tidak bisa tembus ke bawah, sehingga akibatnya lapisan hati yang bawahnya menjadi hitam atau gelap. Ini yang kita kenal dengan bright liver yang khas pada gangguan lemak pada hati. Nah, biasanya kalau udah berlemak begini pasti livernya jadi susah ya menjalankan fungsinya, karena tentu saja lemak-lemak tadi akan mengganggu gitu ya aliran-aliran zat-zat yang keluar masuk dari sel hati ke darah kita. Fakta atau mitos. Hati tidak bisa menyortir racun di tubuh jika dipenuhi oleh lemak. Benar, itu ada fakta yang memang ya kita ketahui jelas mempengaruhi fungsi hati. Jadi misalnya tubuh kita itu cenderung kadar lemaknya tinggi, maka dia akan disimpan di hati ya teman-teman, karena kolesterol itu akan mengantarkan lemak-lemak tadi itu sampai ke hati. Nah, saat di hati ini dia akan mengganggu fungsinya, salah satunya adalah untuk detoksifikasi alias menetralisir racun. Nah, racun ini biasanya kan akan dibuang ya teman-teman ya melalui asam empedu. Apabila tubuh kita terlalu berlemak, khususnya di daerah hati, maka tadi aliran dari sel hati kemudian masuk ke saluran empedu itu akan menjadi terhambat, sehingga akibatnya detoksifikasi alias gangguan pada netralisir racun akan terjadi, sehingga akibatnya nanti bisa jadi racunnya akan masuk kembali ke dalam sel hati dan akhirnya masuk kembali ke dalam darah, sehingga mengakibatkan racun tadi beredar di dalam darah kita dan akhirnya kita akan menjadi kuning biasanya. Fakta atau mitos. Penumpukan lemak di hati akan menyebabkan penyakit hepatitis. Benar, jadi itu memang fakta ya. Jadi kita kenal teman-teman ada dua istilah ya untuk perlemakan hati yang teman-teman perlu ketahui bedanya. Jadi mungkin banyak yang mendengar Sobat PDVC semuanya ada yang namanya NAFLD atau Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, dan yang kedua ada yang namanya NASH atau Non-Alcoholic Steatohepatitis. Nah, Sobat PDVC perlu tahu bedanya. Apa sih bedanya? Yang pertama untuk NAFLD ini itu adalah gangguan pada hati yang berlemak tapi belum ada peningkatan fungsi hati atau belum ada gangguan pada sel-sel hati yang bermakna. Sedangkan kalau misalnya perlemakan hati tadi sudah menimbulkan gangguan fungsi yang bermakna atau peningkatan dari fungsi hati yang kita kenal dengan SGOT, SGPT, maka itu kita sebut sebagai NASH, tidak lagi sebagai NAFLD. Jadi teman-teman atau Sobat PDVC sudah jelas ya bedanya antara NASH dengan NAFLD. Fakta atau mitos. Hati yang tertimbun lemak tidak dapat disembuhkan. Itu sebenarnya lebih mungkin setengah mitos ya kalau bisa dibilang ya. Jadi ada beberapa kasus hati yang berlemak yang sudah berat ya, kita kenal dengan stadiumnya itu sudah mungkin F4, F3 ya, kalau teman-teman pernah tahu ya derajat stadium beratnya hati itu didefinisikan sebagai F ya. F-nya berapa? F0, F1, F2, F3 atau 4. Nah, biasanya kalau misalnya hati teman-teman itu sudah F4, maka ada beberapa kasus yang bisa balik lagi ke F2, F3 ya atau F1 dengan adanya diet ketat, kemudian olahraga yang tadi sudah kita jelaskan ya. Olahraga yang sangat-sangat intensif itu bisa ternyata menurunkan atau mengembalikan derajat yang tadinya sudah 4 menjadi 3 atau 2. Tapi sekali lagi ini tidak terjadi pada semua kasus, jadi ada juga kasus-kasus yang justru bertambah terus dari F4 akan menjadi pengerasan hati dan akhirnya bisa berujung pada kanker hati atau karsinoma. Jadi tetap teman-teman harus lebih baik mencegah ya dibandingkan mengobati.
Bagaimana pengobatan perlemakan hati? Pengobatan perlemakan hati ini kita tahu ada dua ya teman-teman caranya. Ada yang disebut sebagai non-farmakologis dan yang kedua farmakologis. Nah, untuk non-farmakologis biasanya itu kita obati pastinya pertama kali dengan edukasi ya, konseling untuk pasien-pasiennya, untuk mengubah gaya hidupnya, pola pikirnya ya, dan juga pola makan pastinya. Kita akan berusaha mengubah mindset mereka untuk bisa nanti mengubah porsi dari lemak yang dikonsumsi. Biasanya saya sarankan itu sekitar kurang dari 15%. Jadi biasanya kan lemak ini mencapai proporsi sekitar 30-40% ya dari satu piring nasi yang kita makan itu teman-teman. Nah biasanya kalau untuk fatty liver ini saya akan anjurkan untuk mengurangi dulu sampai kurang dari 15%. Nah selanjutnya baru kita lihat lagi lemaknya apakah lemak jenuh atau lemak trans, itu sebaiknya benar-benar dihindari. Nah selanjutnya olahraga pasti kita jelaskan edukasi tadi ya, minimal intensitas sedang yang tadi bisa membakar kalori atau menghasilkan metabolisme yang lebih dari 3 kali metabolisme orang normal yang biasa duduk aja. Nah selanjutnya juga kita lakukan penghitungan denyut nadi ya tadi, apabila sudah mencapai lebih dari 70% dari denyut jantung maksimal maka kita sebut sebagai olahraga yang efektif yang juga baik untuk mengurangi perlemakan hati. Selanjutnya pengobatan untuk obat-obatan atau farmakologis biasanya kita anjurkan pasiennya untuk mengkonsumsi obat-obat yang memang ada manfaatnya ya untuk perlemakan ini. Biasanya kita gunakan golongan UDCA namanya. Golongan ini bisa mengurangi perlemakan yang ada di hati kita, yang menyelubungi hati kita sehingga akhirnya bisa mengembalikan fungsinya. Kemudian yang kedua, biasanya kita berikan vitamin E yang sudah terbukti sangat baik ya dengan dosis 400 unit atau ada juga yang menyebutkan 800 unit sehari. Itu sangat baik untuk bisa mengembalikan atau bisa meremajakan kembali hati kita yang berlemak. Nah, selanjutnya ada obat-obatan lain yang masih dalam penelitian teman-teman seperti thiazolidinedion. Itu kita masih tunggu ya apakah memang bermanfaat atau tidak. Yang terakhir pastinya obat kolesterol kita akan berikan. Ini biasanya ada golongan statin, kemudian ada golongan fibrat, niacin, dan juga biasanya ada omega 3 ya yang teman-teman mungkin sudah sering konsumsi. Sekian pembahasan mengenai perlemakan hati atau fatty liver. Saya Dr. Jeffrey Alus Gunawan alias Dr. Jeff. Mungkin pamit dulu ya teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.